Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Renata, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Tomang, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Antrian kendaraan belakang traffic light sepanjang 150 meter ke belakang dan selepasnya masih dalam keterlambatan, dan lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 2. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Berikutnya kita beralih ke JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arteri Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Dan lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 2 untuk kendaraan dari arah tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini sedang diguyur hujan, harap para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke pos polisi Pondok Gede Timur, Jakarta Timur. Lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi relatif lancar, begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan meskipun terlihat lancar, dihimbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang Gereja Santo Petrus Solo, Jawa Tengah. Arus kendaraan dari Jalan Dr. Muardi yang akan menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi saat ini dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Untuk lalu lintas dari Jalan Dr. Wahidin yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi dalam situasi kondusif lancar. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Humas Polri tahun 2025, bertema Polisi Humanis Harapan Masyarakat, Bidang Humas Polda Maluku bersama jajaran Humas di seluruh Polres melaksanakan kegiatan bakti kesehatan, donor darah secara serentak. Berikut laporan dari personil Humas Polda Maluku, Brigadir Jens untuk Anda. Pemirsa, dalam semangat mewujudkan Polisi Humanis Harapan Masyarakat, Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku beserta dengan seluruh jajaran Polres melaksanakan bakti kesehatan serentak berupa donor darah yang berlangsung pada Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa Humas Polri tidak hanya berperan sebagai pengelola informasi saja, tapi juga sebagai penggerak kepedulian sosial yang nyata di tengah masyarakat. Di wilayah Ambon, kegiatan donor darah dipusatkan di Aula Prima Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, siswa Diktuk Bintara SPN Polda Maluku, hingga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku dan masyarakat. Turut hadir dan ikut mendonorkan darah, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi SIK, Wakapolresta Ambon, para perwira Bid Humas Polda Maluku, Kasih Humas Polresta Ambon, pejabat utama dan personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kombes Pol Rosita Umasugi menyampaikan rasa bangganya atas semangat kemanusiaan yang ditunjukkan para peserta di seluruh jajaran Humas Polda Maluku. Ia menekankan kegiatan donor darah ini merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai polisi humanis yang menjadi napas dari setiap insan Humas Polri. Aksi donor darah ini bukan sekedar simbolis, tapi bukti nyata komitmen Polri untuk hadir bagi masyarakat. Partisipasi berbagai kalangan termasuk mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku turut menambah makna kegiatan kemanusiaan ini. Para mahasiswa memberikan apresiasi dan dukungan atas langkah Humas Polri yang dinilai tidak hanya berfokus pada fungsi informasi dan komunikasi publik, tapi juga aktif menebarkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengapresiasi untuk kegiatan yang dilakukan Humas Polri untuk HUT Humas Polri ke-74. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian tersebut, kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Humas Polri tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang perayaan, tapi juga momentum memperkuat hubungan humanis antara Polri dan masyarakat. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Maluku Utara, pemirsa Seksi Profesi dan Pengamanan Polresta Tidore melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan santunan kepada anak yatim. Pemirsa, Propam Polresta Tidore melaksanakan bakti sosial dengan menyalurkan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kasih Propam Polresta Tidore, Ibtu Laode Alitara. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Propam Polri terhadap sesama, sekaligus bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat di momentum peringatan HUT Propam tahun ini. Melalui kegiatan ini, Polresta Tidore semakin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kami ucapkan dari Panti Asuhan kepada Propam Tidore yang telah memberikan bantuan kepada kami. Semoga apa yang diberikan ini menjadi bermanfaat untuk kami di Panti Asuhan ini. Dan terima kasih banyak, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang diberikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen personel Propam Polresta Tidore untuk terus menjaga integritas, disiplin, dan kepedulian sosial dalam menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Mapolda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, pada 28 Oktober 2025, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memimpin launching sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelaksanaan launching sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027 berlangsung pada hari Selasa 28 Oktober 2025 yang bertempat di Gedung Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pejabat utama Mabes Polri dan SSDM Polri. Kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia. Wakapolri menyampaikan bahwa SMA Kemala Taruna Bayangkara tidak hanya sebagai tempat untuk menimba ilmu formal, namun juga sebagai tempat pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini dicapai melalui sejumlah tahapan pembelajaran, diantaranya adalah pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan body, mind, and soul. Selain itu, sejumlah pelaksanaan tes intelektual juga dilakukan secara berkala untuk dapat menciptakan murid-murid berprestasi. Siswa-siswa yang sudah melalui standar tes nasional yang sudah ditetapkan oleh Yayasan Kader Bangsa. Dan tahun ini ada tambahan, ada TPA, kemudian IELTS, kemudian ada FGD, kemudian untuk standarisasi tes IQ kita masih sama 121 ya skornya. Kemudian psikologi kita juga akan menggunakan pola-pola yang baru dan kita menunjukkan skor. Kemudian kekasan kita adalah kita juga selain tes kesehatan juga kita tes kesemapatan jasmani. Ya, ini juga untuk betul-betul kita menemukan bibit-bibit unggul selain dia memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, kemudian dia memiliki tingkat kesehatan yang baik dan sikap fisik yang baik. Karena siswa-siswa ini merupakan
ya investasi jangka panjang kita dalam untuk membangun negeri. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia Dirga Yuza Setiawan menyampaikan apresiasinya sekaligus harapan untuk calon penerus bangsa Indonesia yang menimba ilmu melalui sistem pembelajaran terpadu dan profesional di SMA Kemala Taruna Bayangkara. Saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa program SMA unggulan ini bukanlah menara gading. Kita juga hadir sebagai SMA percontohan bagi daerah-daerah di sekitar kita untuk menunjukkan bagaimana sekolah itu harusnya dijalankan dan menjadi inspirasi. Jadi kita mengundang Pak Wakapolri ke sekolah kita, para guru-guru, para kepala sekolah SD, SMP, SMA dari sekitar kita untuk senantiasa melihat dan mempelajari langsung seperti apa pendidikan unggul yang kita kerjakan. Insya Allah ikhtiar kita nantinya tidak akan hanya bermanfaat bagi mereka yang terjaring dan masuk ke dalam SMA Kemala Taruna Bayangkara, tapi juga akan menciptakan multiplier effect ke sekitar kita. Launching SPBM SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027 dilakukan dengan penekanan tombol oleh Wakapolri beserta jajaran sebagai tanda telah meresmikan sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026. Melalui kegiatan ini, Polri berkomitmen untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, utamanya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.